Three, two, one. Halo, perkenalkan nama saya Robani Zega dari GB6 GK28. Di video kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi integumen. Nah, sebelumnya kita perlu memahami sistem integumen adalah organ yang meliputi kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Nah, pada video ini kita akan fokus pada anatomi dan fisiologi kulit. Nah, kita perlu memahami kulit itu apa. Nah, kulit merupakan organ tubuh terbesar yang melapisi seluruh permukaan luar tubuh yang berfungsi sebagai pelindung, yang mengatur suhu, dan memungkinkan sensasi. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kulit mulai dari epidermis, dermis, hipodermis, dan struktur tambahan serta fisiologi sistem atau fungsi kulit sampai pada gangguan atau kelainan umum pada kulit. Halo semua, perkenalkan saya Melina. Saya merupakan mahasiswa SP 2005 dari GB6 dan juga GK28. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu struktur kulit. Nah, penasaran bukan apa sih yang merupakan bagian dari struktur kulit tersebut? Nah, struktur kulit manusia itu terbagi atas 3 lapisan utama. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, serta yang ketiga adalah hipodermis. Dengan berbagai macam fungsi-fungsi pada masing-masing struktur, yaitu dengan pertama lapisan epidermis itu lapisannya paling luar. Nah, ini teman-teman, lapisan paling luar ini itu tidak mengandung pembuluh darah serta terdiri atas sel epitel berlapis. Nah, tersusun pula dari beberapa lapisan, yaitu dari bagian dalam ke bagian luar. Yang pertama yaitu dari stratum basal. Nah, apa yang stratum basal ini tempat sel keratinosit baru terbentuk. Sehingga yang kedua yaitu adalah stratum spinosum, yaitu tempat mengandungnya sel Langerhans, yaitu sel pertahanan imun. Yang bagian ketiga apa tuh? Yang bagian ketiga itu adalah stratum granulosum. Ini merupakan tempat di mana sel mulai mati serta membentuk keratin. Yang keempat yaitu adalah stratum lucidum. Nah, hanya di dalam telapak tangan maupun telapak kaki, yaitu di bagian kulit tebal saja stratum ini. Nah, yang kelima itu adalah stratum corneum. Pada lapisan ini terdapat pada lapisan tanduk sel mati penuh keratin serta pelindung utama bagi bagian epidermis. Nah, bagian lapisan kedua apa aja tuh? Yaitu lapisan dermis, yaitu lapisan tengah. Nah, lapisan tengah ini bagian sini ya guys. Dari bagian sini sampai bagian sini. Kita gambar kan. Dapat kalian lihat juga pada yang saya pegang pada saat ini. Nah, bagian dermis atau lapisan tengah ini itu tebal, elastis, serta penuh dengan jaringan ikat. Nah, ini dia jaringan ikatnya. Serta mengandung pembuluh darah dibandingkan dengan epidermis yang tidak mengandung pembuluh darah. Dan juga terdapat saraf, kelenjar keringat, kelenjar minyak, serta folikel rambut. Nah, terdiri dari apa saja sih bagian dermis ini? Pertama terdiri dari lapisan papilar, itu adalah dekat dengan epidermis serta membentuk sidik jari. Dapat dilihat ya guys ya. Nah, yang bagian lapisan kedua yaitu adalah lapisan retikular, lebih dalam lagi daripada lapisan papilar, serta memiliki banyak banget kolagen serta elastin dan memberikan kekuatan bagi kulit. Nah, oke guys, mungkin itu saja dari dermis. Nah, yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis ini merupakan lapisan paling terbawah, ya, serta terdiri dari jaringan lemak serta ikat longgar. Nah, apa aja sih fungsi jaringan lemak serta ikat longgar ini? Nah, berfungsi sebagai penyimpan energi, bantalan, serta isolasi panas. Nah, jaringan ikat tersebut berfungsi untuk menempelkan kulit pada otot. Sedangkan jaringan kulit itu juga terdapat lapisan-lapisan atau jaringan ikat elastin yang berfungsi untuk mengembalikan elastisitas kulitmu setelah ditarik ataupun diregangkan. Nah, selain itu jaringan ikat pada lapisan ini juga terdapat jaringan lemak. Nah, apa sih fungsi jaringan lemak? Jaringan lemak ini berfungsi untuk dapat mengatur suhu tubuh, serta pada lapisan hipodermis ini biasa disebut sebagai lapisan subkutan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari struktur.
Yang pertama yaitu merupakan bagian dari epidermis. Bagian epidermis itu bagian mana aja sih? Nah, mulai dari sini sampai di sini itu merupakan bagian dari epidermis. Itu semuanya merupakan bagian dari epidermis, kemudian bagian dermis. Nah, bagian dermis ini sangat besar ya guys, dari sini sampai ke sini. Kemudian ini bagian dermis, kemudian bagian hipodermis itulah bagian sini sampai sini saja. Nah, terdapat juga jaringan adiposa atau jaringan lemak yang bagian kuning sebelah bawah ini. Kemudian terdapat pada akar rambut. Nah, akar rambut itu sebelah sini ya teman-teman. Akar rambut, kemudian pada jaringan saraf yang terdapat pada kuning yang bercabang ini. Kemudian terdapat vena pada yang berwarna biru. Kemudian yang berwarna merah itu merupakan arteri. Nah, arteri ini. Kemudian terdapat pada kelenjar keringat. Nah, ini merupakan kelenjar keringat. Kemudian merupakan jaringan. Jaringan-jaringan ini sebelah sini. Ini merupakan jaringan. Kemudian juga terdapat jaringan saraf di bagian sini. Kemudian rambut yang bagian sini serta pori-pori yang di sini. Dan terakhir merupakan keringat yang di sini. Baik. Sekian untuk struktur bagian dari kulit ini. Di sini saya akan menjelaskan fisiologis dari sistem integumen atau fungsinya. Yang pertama, kulit itu berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan. Kulit menjadi penghalang fisik terhadap mikroorganisme, sinar UV, zat kimia, maupun trauma mekanik. Kemudian, lapisan keratin pada epidermis mencegah kehilangan cairan. Kemudian, yang kedua berfungsi sebagai regulasi suhu tubuh. Melalui keringat atau evaporasi dan pelebaran pembuluh darah kulit atau vasodilatasi untuk menurunkan suhu. Kemudian, vasokonstriksi akan membantu mengurangi kehilangan panas saat suhu lingkungan dingin. Kemudian yang ketiga itu berfungsi sebagai ekskresi, yaitu kelenjar keringat mengeluarkan air, garam, dan sedikit urea sebagai bentuk pembuangan sisa metabolisme. Kemudian yang keempat itu berfungsi sebagai sensasi, yaitu sensasi mengandung reseptor sensorik untuk rasa sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Kemudian sel Merkel berfungsi sebagai reseptor taktil. Kemudian yang kelima itu berfungsi sebagai sintesis vitamin D, yaitu paparan sinar matahari atau UVB mengubah kolesterol di kulit menjadi prekursor vitamin D3 yang penting untuk metabolisme kalsium dan fosfat. Kemudian yang keenam, penyimpanan lemak dan energi. Jaringan subkutan menyimpan lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi sekaligus bantalan pelindung. Kemudian yang ketujuh itu berfungsi sebagai imunitas, yaitu sel Langerhans dalam dalam sistem imun, deteksi antigen dan memiliki respon imun. Perkenalkan, nama saya Sheryl Sulta dari GB6 GK28. Halo semua, perkenalkan nama saya Regina Disiastari. Saya berasal dari GB6 GK28. Di sini saya akan menjelaskan struktur-struktur tambahan dari kulit. Pertama, ada rambut. Rambut merupakan struktur tambahan kulit yang memiliki peran penting, bukan hanya sebagai keindahan visual, tetapi juga dalam menjaga kesehatan kulit dan tubuh. Rambut melindungi dari trauma fisik, membantu regulasi suhu, serta berfungsi sebagai sensor. Dengan adanya kelenjar sebasea yang menghasilkan sebum untuk melumasi rambut dan kulit, sistem ini bekerja kompleks dan efisien dalam menjaga keseimbangan, kesehatan kulit, serta kenyamanan tubuh. 2. Ada kuku. Kuku sebagai struktur tambahan penting dalam sistem integumen menawarkan lebih dari sekedar penampilan yang indah. Mereka juga memainkan peran kunci dalam melindungi ujung jari dari cedera dan trauma fisik, serta memberi dukungan struktural yang penting. Dengan kompleksitas struktur seperti piring kuku, lunula, kutikula, dan matriks kuku, serta fungsi-fungsi yang beragam seperti menjaga kebersihan, memegang objek, dan memberikan indikasi kesehatan tubuh, kuku merupakan elemen penting dari keseluruhan kesehatan dan kenyamanan kita. 3. Kelenjar kulit. Kelenjar kulit termasuk kelenjar keringat dan kelenjar sebasea merupakan struktur dan bahan penting dalam sistem integumen yang memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh manusia. Kelenjar
keringat membantu dalam regulasi suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat yang menguap, sementara kelenjar sebasea menghasilkan sebum untuk melumasi kulit dan rambut. Perkenalkan, nama saya Melati Puspa Ayu dari GB6 GK28. Saya akan menjelaskan bagian saya mengenai penyakit dan gangguan yang ada pada sistem integumen atau pada kulit. Ya, pada sistem integumen terdapat beberapa penyakit atau gangguan, salah satunya adalah peradangan, infeksi, kanker, dan juga pigmentasi, dan trauma atau cedera. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Dimulai dari peradangan, itu biasanya dipicu oleh alergi. Ada beberapa, yaitu ada salah satunya eksim, itu gangguan penyakit yang membuat kulit kering. Dan juga ada dermatis. Dermatis ini dibagi dua, yaitu ada seborrheic dan juga kontak. Yang seborrheic itu adalah reaksi dari alergi yang disebabkan oleh suatu zat atau makanan. Sedangkan kalau yang dermatitis seborrheic itu adalah peradangan yang diakibatkan oleh suatu hal yang mengakibatkan kulit bersisik dan juga kemerahan. Lalu ada kanker. Kanker ini ada beberapa masalah pada kulit. Salah satunya itu adalah melanon. Dia adalah kanker yang paling ganas yang ada pada kulit. Lalu ada karsinoma sel squamosa. Ini adalah kanker kedua yang paling umum pada kulit dan dapat muncul ketika adanya luka dan seperti kutil. Itu bisa menjadi salah satu ciri utama karsinoma sel squamosa atau KSS pada sistem integumen sebagai salah satu gangguannya. Lalu ada gangguan pigmentasi, salah satunya adalah vitiligo yang biasanya disebabkan oleh genetik ataupun albino, itu juga oleh genetik, dan juga tahi lalat maupun kutil, itu juga tumbuhnya jinak. Namun itu adalah salah satu gangguan pada kulit yang biasanya dia terlihat jelas pada epidermis atau lapisan luar yang ada pada kulit. Lalu yang terakhir adalah cedera dan trauma. Itu biasanya akibat luka bakar atau gigitan serangga dan juga bekas pukulan yang mengakibatkan kulit kemerahan ataupun lebam, dan juga bahkan seperti ada bekas luka bakaran yang membuat kulit melepuh dan juga membengkak dan diisi oleh air. Demikian gangguan-gangguan yang ada pada sistem integumen atau kulit. Sekian dari saya, terima kasih.